Selamat malam pemirsa, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan karena hal tersebut adalah kebutuhan dasar manusia. Namun celakanya harga berbagai bahan pokok terutama beras mengalami kenaikan signifikan. Betul memang akhir-akhir ini harga bahan pokok mengalami sedikit penurunan. Namun sampai saat ini pemerintah tidak bisa menjamin stabilitas harga terutama menjelang Lebaran. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Jangan berhenti kawal harga pangan. Bersama saya Fitri Megantara. Jangan berhenti kawal harga pangan. Urusan pangan ialah urusan mendasar. Tapi justru di soal mendasar itu, negeri ini kerap kedodoran. Bahkan sudah berbulan-bulan harga pangan tetap tidak terkendali. Perhelatan politik pemilu membuat fokus penanganan dan stabilitas harga pangan terpecah. Apalagi kementerian yang mengurus soal harga pangan, yakni Kementerian Perdagangan, dipimpin oleh Ketua Umum Partai Politik. Urusan parpol tidak mungkin ditinggalkan demi mengurusi tugas jabatan saja. Maka residu dari gagal fokus mengurusi harga bahan pokok strategis itu dirasakan hingga kini. Apa yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa stok pangan mencukupi tidak sejurus dengan kenyataan di lapangan. Apalagi bila bicara harga pangan yang masih stabil tinggi, Mendak terkesan kerap menyampaikan jawaban berkelit. Saat mendatangi Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 26 Maret lalu, misalnya, Zulhas menyebut ia senang mendapati stok pangan yang mencukupi serta harga sejumlah komoditas yang mulai turun. Namun Mendak tidak berani menggaransi bahwa harga pangan tidak akan naik menjelang Lebaran. Pernyataan itu sungguh aneh jika benar keluar dari pejabat negara yang mengurusi persoalan distribusi pangan. Zulhas seakan hendak menyatakan pemerintah off dulu untuk menjamin stabilitas harga di kala jelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah seakan takluk menghadapi hukum pasar jelang Lebaran. Padahal, beberapa tahun yang lalu, di era Mendak sebelum Zulhas, koordinasi dan pengawasan antar lini sukses membuat harga pangan stabil saat Ramadan maupun menjelang Lebaran. Itu artinya pernah ada kisah sukses pengendalian harga pangan yang mestinya menjadi benchmark bagi pemerintah saat ini. Sudah bukan keanehan bila kebutuhan pangan dan barang meningkat pesat di saat-saat tertentu. Akan tetapi, itu bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Pemerintah dengan semua perangkat, aparat, dan anggaran semestinya sudah bisa memprediksi peningkatan kebutuhan tersebut dari jauh-jauh hari. Prediksi itulah yang kemudian dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan suplai barang untuk memenuhi kebutuhan. Kalau tidak dipersiapkan, sudah pasti jumlah barang yang tersedia akan kurang dari kebutuhan. Ujung-ujungnya adalah harga barang akan naik lagi. Anehnya, kali ini pemerintah menjamin stok suplai barang cukup, tetapi justru mengaku tidak mampu menjamin stabilitas harga. Pernyataan Mendak tentu memunculkan psikologi publik untuk melakukan panic buying. Sebab pernyataan itu seakan menjadi komando untuk segera membeli barang-barang saat ini, yaitu sebelum harga naik dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Sebagai politikus kawakan, Zulhas adalah orang yang berpengalaman dan khatam akan komunikasi publik. Ia pun pasti paham pemerintah selaku pemimpin negara dibekali kewenangan yang tidak main-main. Mereka bisa membuat, menerapkan, dan menilai pelaksanaan peraturan. Karena itu menjadi aneh melihat ia malah memunculkan kepanikan. Ingat, rakyat butuh pemerintah yang selalu hadir serta berpihak kepada rakyat. Pemerintah yang mampu memberi rasa aman, kenyamanan, dan kepastian bagi publik. Bukan pemerintah yang justru membuat panik dan memunculkan keresahan.
Jangan berhenti kawal harga pangan. Kita akan segera membedahnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Barara. Bang Elman, ini mengenai harga pangan. Ini kan bukan sebuah keanehan bila kebutuhan pangan ataupun barang ini kan meningkat di saat-saat tertentu. Tapi bukan berarti tidak mungkin ataupun tidak bisa dikendalikan. Ini dan kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini menjelang Lebaran. Tapi kok rasanya pernyataan dari pemerintah ini tidak menunjukkan hal itu ya, Bang? Ya, memang aneh ya kalau pemerintah tidak bisa memastikan harga stabil ya menjelang Lebaran ini kan gitu kan. Bahkan sebetulnya kan pemerintah harus mampu menstabilkan harga sepanjang tahun. Itu kan kewajiban pemerintah. Dan kewajiban pemerintah juga untuk memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bahan pokok ya. Jadi terutama bahan pokok ini harus tersedia dan harganya harus terjangkau dan stabil gitu ya. Nah, ketika pemerintah menyatakan tidak bisa menjamin, ya aneh. Pernyataan itu sangat aneh dan itu pasti akan membuat masyarakat panik. Masyarakat akan berpikir, oh bisa-bisa barangnya nggak ada. Bisa-bisa harganya akan naik daripada membeli pada harga naik. Sekarang aja saya beli tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, sudah melampaui kebutuhan. Karena pemerintah sendiri tidak bisa menjamin ya, ada kalimat tidak bisa menggaransi seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita kan pernyataannya Pak Menteri Perdagangan ini kan dia bilang harga sekarang cenderung turun, tapi dia menyatakan tidak bisa menjamin harga itu tidak berubah. Jadi itu kan itulah yang mempengaruhi psikologi dari publik ya. Publik itu. Jadi ini yang mestinya memang kalau pekerjaan tidak dikerjakan secara serius, memang akibatnya memang bisa berantakan. Karena toh sebetulnya kan ada masa yang pernah stabil ya. Itu saya kalau di dalam ditulis disebutkan itu. Persisnya itu sebetulnya tahun 2018, 2019. Ya kan? Sepanjang tahun itu bahkan menjelang Lebaran, bahkan pemilu 2019 harga stabil, persediaan cukup. Tidak ada kelangkaan. Kenapa? Karena memang pemerintah betul-betul dari waktu ke waktu memonitor apa yang dibutuhkan, berapa besar yang dibutuhkan, terutama kalau misalnya Lebaran. Kan sebetulnya kan sudah ada prediksi kan. Nah itu prediksi menjadi modal seharusnya. Tapi sebelum membahas hal itu, kita akan simak lebih lengkapnya pernyataan dari Menteri Perdagangan berikut ini terlebih dahulu. Harga acuan, sayur-sayuran hampir semua turun tadi kita lihat, ya kan? Ayam masih 40.000 1 kilo. Tapi kemarin kan 42, hari ini sudah 40.000. Jadi insya Allah puasa ini dan Lebaran, menjelang Lebaran, sembako tersedia dan harganya cenderung turun. Biasanya satu pekan jelang Lebaran suka naik, Pak. Ya, mudah-mudahan doain nggak naik ya. Makasih. Menteri, ini kita Ya, ketika ditanya mengenai kenaikan harga menjelang Lebaran, seharusnya ada jawaban yang lebih firm nampaknya ya, Bang Elman ya? Iya, karena itu kan ya berdoa sih bagus. Tapi sebetulnya kan jauh lebih baik kalau Menteri mengatakan kita akan jamin lah tidak naik. Nah, ketika ada target tidak akan naik, itu mengakibatkan memang Menteri Perdagangan dan seluruh aparatnya harus berusaha. Jadi ada targetnya apa? Tidak boleh naik. Targetnya apa? Persediaan harus cukup. Nah, dengan itu maka penjabarannya ya semua harus bekerja supaya persediaannya memang cukup, lalu harganya juga tidak naik. Malah kalau bisa turun. Nah, itu kan harus ada target seperti itu. Jadi doanya nggak salah. Tetapi sebetulnya jauh lebih bagus kalau dijawab, kita jamin tidak akan naik. Dan memang itulah kewajiban pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh abu-abu. Karena rakyat
tidak suka yang abu-abu. Sukanya yang tegas, seperti Tegas. itu ya. Nah, Bang Elman, menyambung tadi masalah prediksi. Ini urusan pangan ini kan sebetulnya urusan mendasar ataupun masalah klasik yang memang berkala selalu terjadi, selalu berulang. Seharusnya kemudian pemerintah ini bisa memprediksi, melakukan pemetaan masalah, kemudian melakukan kalkulasi sehingga ada kebijakan yang kemudian bisa menjamin harga ketersediaan pangan itu sendiri menjadi modal bagi pemerintah, seperti itu, Bang Elman. Ya, memang itu kan kata kuncinya kan prediksi. Ya. Lalu sasarannya apa? Lebaran. Dan Lebaran ini kan udah pasti berulang setiap tahun. Ya. Dan penanganannya pun ya lebih kurang sama seperti itu juga. Apa ketersediaan pasokan, terus stabilitas harga. Kan. Itu dua hal itu aja sebetulnya kan. Nah, kalau itu nggak bisa dilakukan, berarti kan ada yang salah. Salahnya di mana? Mungkin prediksinya kurang tepat. Mungkin tidak ditangani secara serius. Sebetulnya kan ini kan, itulah sebetulnya pentingnya mengapa Presiden mempunyai Menteri Perdagangan. Tugas utamanya apa? Tugas utamanya adalah menjaga persediaan pasokan kebutuhan pokok. Apa itu? Ya beras, ya telur, ya gula, minyak goreng, dan seterusnya. Itu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali membedah topik kita untuk malam hari ini, Bang Elman. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait waspada dan memastikan masyarakat telah beribadah terhadap khusyuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Itu tadi pernyataan dari Presiden Jokowi pada saat rapat Kabinet 26 Februari 2024. Artinya sudah ada arahan untuk kemudian menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan, seperti itu. Memang seharusnya kebijakannya memang sudah jauh hari disiapkan seperti itu ya, Bang? Ya, kita kan sebetulnya kan Presiden Jokowi kan masih terlalu baik sebetulnya. Artinya sebetulnya kan Presiden kan tidak perlu lagi mengingatkan itu. Karena itu otomatis harus ditangani oleh Menteri Teknis. Di situ ada Menteri Perdagangan, di situ ada Bulog, di situ ada Menteri Pertanian, dan Menteri yang terkait. Jadi sebetulnya ini tugas rutin sebetulnya ini. Ini kan bukan tugas tiba-tiba. Jadi sebetulnya masih bagus Presiden mengingatkan. Padahal misalnya nggak perlu diingatkan otomatis. Misalnya Presiden akan mengingatkan hal-hal lain jauh lebih besar daripada ini. Karena ini tugas rutin. Jadi nggak usah diajari. Istilahnya memang ya, mohon maaf ya, kalau istilahnya itu ngapain lagi kita mengajarin ayam bertelur kan. Seperti itulah misalnya. Jadi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Bulog tidak usah lagi diajari bagaimana mengatasi Lebaran. Karena Lebaran itu biasanya kan ada peningkatan kebutuhan, terutama bahan pokok. Nah, di situ tugas mereka. Jadi sebetulnya ya aneh ketika kemarin tiba-tiba harga melonjak naik. Tiba-tiba persediaan juga sepertinya terbatas. Itu yang membuat kepanikan. Rakyat sebetulnya ya, Mbak Rara ya, rakyat tidak mau tahu loh. Rakyat tahunya memang semua tersedia kok. Untuk itulah saya bayar pajak. Untuk itulah kita bernegara. Untuk itulah saya setiap sekali 5 tahun saya menggunakan hak pilih saya untuk memilih pemerintahan. Sehingga pemerintahan yang dia pilih ini wajib hukumnya untuk memenuhi apa aja yang dibutuhkan dan harga terjangkau. Itu sebetulnya. Jadi itulah sebetulnya hak rakyat. Oke. Dan menteri terkait juga harus memprioritaskan tugas jabatan ya, Bang, dibanding tugas-tugas lainnya, misalnya urusan parpol. Gitu. Itu kewajiban dia. Ketika dia diangkat menjadi menteri
katakanlah Menteri Perdagangan atau Menteri apa, maka ketika dia bersedia dilantik, maka pada saat yang sama dia juga menyatakan wajib saya melaksanakan tugas suci ini untuk sukses. Untuk apa? Menteri Perdagangan salah satu di antaranya tugasnya adalah menjaga ketersediaan pasokan pangan, menjaga stabilitas harga, sehingga rakyat tidak panik. Itu tugas dia. Jadi kalau ketika rakyat menjerit, rakyat menangis, rakyat berteriak, berarti ada yang salah. Masa rakyat masih, dia udah capek cari uang, dan semua hak-hak politiknya sudah pernah dia kasih sekali 5 tahun kan. Nah, tugas pemerintah. Jadi menurut saya ada yang salah ketika pasokan tidak cukup, harga naik. Apalagi kalau ada pembantu presiden mengatakan saya tidak bisa menjamin loh. Lalu yang menjamin siapa dong? Oke. Rakyat perlu kepastian. Nah, ini mengenai komunikasi juga sangat penting kemudian bagi seorang pejabat untuk berbicara kepada publik, mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan targetnya kepada publik sehingga tidak ada salah persepsi seperti itu, Bang. Ya, masyarakat pokoknya tidak mau seperti yang saya katakan tadi, tidak mau dia abu-abu. Dia hanya mau mendengarkan persediaan ada, harga terjangkau, dan itu tugas pemerintah. Jadi ya aneh juga. Oke, Bang. Di segmen berikutnya kita akan mendengar, Bang, apa kemudian respon ataupun komentar netizen. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa dan juga Bang Elman, kita akan lihat bersama jejak pendapat sederhana yang dilakukan oleh Metro TV di media sosial X dengan pertanyaan, yakinkah Anda pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan jelang Lebaran? Ternyata yang menyatakan tidak yakin ada 83%, sementara 17%-nya masih menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan jelang Lebaran. Nah, di media sosial Instagram juga hasilnya tidak jauh berbeda, yang mengatakan tidak yakin sebanyak 77%, yang mengatakan yakin hanya sebanyak 23%. Ini nampaknya netizen ataupun masyarakat ini memang sudah pesimistis duluan ya, Bang, bahwa pemerintah ini tidak yakin dapat menjaga stabilitas harga pangan jelang Lebaran seperti ya, itu. Karena berawal dari pernyataan pemerintah yang abu-abu. Sebetulnya kan kalau kita mengacu seperti yang saya jelaskan tadi pada era Menteri Perdagangan tahun 2017, 18, 19, rakyat yakin dan memang faktanya pasokannya cukup, harganya stabil dari waktu ke waktu itu. Jadi tidak ada katakanlah goncangan politik, nggak ada. Jangan lupa loh, kalau pasokan bahan pokok itu terganggu, itu akan mengganggu stabilitas politik loh. Sehingga memang yang diharapkan masyarakat sebetulnya kepada pemerintah ini kan bukan misalnya frekuensi turun ke pasar. Ini kan kita lihat kan, saya Menteri Perdagangan ini kan sering ke pasar kan. Bagus. Tapi jauh lebih dituntut masyarakat adalah kemampuan dia untuk menstabilkan harga. Kemampuan dia untuk menyiapkan persediaan pasokan bahan pokok. Itu. Jadi ya fine-fine aja dia turun ke pasar. Tapi buat masyarakat itu nggak terlalu penting. Jauh lebih penting adalah stabilkan harga, cukupkan persediaan barang. Itu tuh. Berarti kisah sukses sudah ada, itu seharusnya bisa menjadi benchmark untuk kebijakan berikutnya ya? Kan itu kan bukan cerita bohong, fakta bisa dilihat di Google kok. Tahun 2017, 18, 19 itu fakta. DPR juga mengakui, masyarakat juga mengakui. Jadi menurut saya tinggal mencontoh yang ada kok, tidak perlu mengada-ada. Jadi kalau sekarang tidak bisa distabilkan, tidak ada keyakinan rakyat, ya itulah akibatnya. 83% tidak yakin. Oke, baik. Kita sama-sama harus menjaga ataupun mengawal harga pangan agar tetap stabil. Seperti itu ya, baik. Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi editorial malam hari ini. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.